إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته وجميع أمته، ونخص خصوصا الشيخ زين الدين المريبري الشيخ أبو بكر سطر دمياطي، وخصوصا Kiai Haji Mukhtar Syafa Abdul Ghafur Kiai Ahmad Hisham bin Muhammad Hashim Ahmad Hisham Syafa, وإلى جميع من حضروا في هذا المجلس المبارك. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ونفعنا مدنا في علومه وفي مدته في الدارين. آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Tatimmatun tusannu sajdatut tilawati liqari'in wa sami'in jami'a ayati sajdatin wa yasjudu musallin liqira'atihi illa ma'muman wa yasjudu huwa li sajdati imamihi fa in sajada imamuhu wa takhallafa huwa anhu aw sajada huwa dunahu batalat sholatuhu. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang sujud tilawah, yang pada pertemuan yang sebelumnya kita membahas tentang sujud sahwi. Ada sujud sahwi, ada sujud tilawah, kemudian ada sujud syukur. Ketiga sujud ini hampir sama, cuman tata caranya sedikit berbeda. Nah, sujud tilawah ini hukumnya adalah sunnah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim annahu sallallahu alaihi wasallam qala idza qara'a ibnu adam as-sajdata fasajada i'tazala syaitanu yabki wa yaqulu ya wailata umiro ibnu adam fi sujudi fajadada falahul jannah wa umirtu bis sujudi fa'asaitu fa'alayya annar. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika manusia, anak cucu Adam membaca ayat as-sajdah kemudian dia bersujud, maka syaitan akan menjauh darinya seraya menangis. Syaitan menjauh dari orang yang bersujud disebabkan karena membaca atau mendengar ayat as-sajdah kemudian sujud, namanya sujud tilawah. Kalau ada orang mau melakukan itu, maka syaitan itu akan menjauh darinya. Kemudian syaitan akan berkata, aduh celaka diriku. Anak Adam diperintah sujud, kemudian anak Adam bersujud kepada Allah, maka baginya surga. Sedangkan aku diperintah sujud oleh Allah, kemudian aku maksiat tidak mau sujud kepada Allah, maka aku dimasukkan ke dalam neraka. Jadi gara-gara iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam di surga karena iblis merasa senior, merasa lebih dulu diciptakan dan merasa lebih baik karena diciptakan dari api sedangkan manusia dari tanah. Iblis lebih dulu diciptakan oleh Allah, ditempatkan di surga, sementara Nabi Adam baru saja diciptakan oleh Allah. Tiba-tiba Allah perintahkan kepada iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam. Akhirnya iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Maka kemudian
iblis diusir dari surga dan nantinya akan ditempatkan di neraka abadal abadi selama-lamanya bersama dengan anak dan keturunannya. Semua akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang membaca ayat sajdah kemudian melakukan sujud, namanya sujud tilawah, maka setan akan menjauh darinya dan setan itu akan berkata, ketika manusia diperintah sujud kemudian dia bersujud, maka baginya surga. Sedangkan aku diperintah bersujud dan aku tidak mau sujud, maka kemudian aku akan dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wali khabari Ibni Umar radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u alaina al-Qur'an fa idza marra bis sajdati kabbara wa sajada wa sajadna ma'ahu, rawahu Abu Dawud wal Hakim. Dari sahabat Ibni Umar radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika membaca kepada para sahabat, membacakan Al-Qur'an. Ketika Rasulullah sampai pada ayat As-Sajdah, maka kemudian Rasulullah bertakbir dan kemudian bersujud. Sehingga para sahabat yang melihat itu, akhirnya mereka juga ikut bersujud bersama dengan Rasulullah. Hadis riwayat Abu Dawud dan riwayat Imam Al-Hakim. Wa inna malam tajib indana li annahu sallallahu alaihi wasallam tarakaha fi sajdati wan najm, muttafaq alaih. Dan sesungguhnya sujud tilawah ini tidak wajib menurut madhab Imam Syafi'i. Indana artinya menurut madhab Imam Syafi'i, sujud tilawah itu hukumnya cuma sunnah, jadi tidak wajib. Hal ini disebabkan karena baginda Rasulullah ketika membaca surah An-Najm kemudian sampai pada ayat As-Sajdah, maka kemudian Rasulullah tidak bersujud pada saat itu. Artinya satu ketika membaca ayat As-Sajdah Rasulullah bersujud, pernah juga Rasulullah satu ketika membaca ayat As-Sajdah tapi tidak bersujud. Maka kemudian hal itu menjadi landasan bahwa hukumnya sujud tilawah adalah sunnah muakkad, tidak termasuk bagian daripada hukum wajib. Wasahha an Ibni Umar radhiyallahu anhu at-tasrih bi'adabi wujubiha 'alal mimbar. Dan dari sahabat Ibni Umar radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa tidak diwajibkannya sujud tilawah ketika seseorang sedang berkhutbah di atas mimbar membaca ayat sajdah, maka tidak disunatkan untuk melakukan sujud tilawah. Kemudian wa'lam anna sajdatit tilawati arba'a asyrata sajdatan. Ketahuilah bahwa ayat-ayat as-sajdah di dalam Al-Quran itu ada 14 tempat. Dan ini ikhtilaf. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan ada 15. Ada yang mengatakan ada 14. Tergantung daripada sudut pandang yang berbeda ketika menghukumi apakah ayat itu termasuk ayat as-sajdah atau bukan. Jadi kalau yang ada di dalam kitab I'anatul Talibin ini, satu riwayat mengatakan ada 14 tempat. Sajdatani fil haji, ada 2 tempat dalam surah Al-Hajj. Wa salasun fil mufassal, dan yang 3 tempat berada pada surat-surat pendek. An-Najm, Al-Insyiqaq, dan Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Wal baqiyatu fil A'raf. Selebihnya ada dalam surah Al-A'raf, Ar-Ra'du, An-Nahl, Al-Isra, Maryam, Furqan, An-Naml, Alif Lam Mim Tanzil atau Alif Lam Mim As-Sajdah yang biasa kita baca pada saat sholat subuh di hari Jumat, itu Alif Lam Mim Tanzil. Wa Hamim As-Sajdah. Wahtajja lidzalika bi khabari Abi Dawud bi isnadin hasanin an Umar bin As radhiyallahu anhu qala aqra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsa asrata sajdatan fil Qur'an minha salatun fil mufassal wa fil haji wa sajdatani
wa minha sajdatun shad ila annaha laisat min sajdatit tilawah wa innamal hiya sajdatu syukrin lillahi ta'ala yanwi biha sujuda syukri ala taubati sayyidina Dawud alaihi salatu wassalam. Jadi riwayat yang lain mengatakan sujud tilawah itu di dalam Al-Quran ada 15 tempat. Yang 3 pada surat-surat pendek. Kemudian ada Al-Hajj 2 tempat. Ada surah As-Sad. Kemudian ada surat-surat yang lain. Adapun di dalam illa annaha laisat min sajdati tilawah. Cuman yang ada dalam surah Shad itu tidak termasuk bagian daripada sujud tilawah. Wa innama hiya sajdatu syukrin. Akan tapi itu sujud syukur yang dilakukan ketika pada waktu itu ayat itu menjelaskan tentang diterimanya taubatnya Nabi Dawud alaihi salam. Taubatnya diterima oleh Allah, kemudian bentuk syukur kepada Allah, kemudian melakukan sujud. Namanya sujud syukur, bukan sujud tilawah. Jadi terkait tentang masalah tempat-tempat di dalam Al-Quran yang terdapat ayat sajdah ini ada beberapa perbedaan. Cuman bagi kita orang yang awam cukup kita melihat di dalam mushaf Al-Quran biasanya ada tanda huruf sin kecil atau ada tulisan as-sajdah kecil di atasnya atau ada gambar macam kuba masjid kecil di atas ayat atau di akhir ayat yang terdapat ayat as-sajdah. Jadi pokoknya ada tanda itu, kemudian biasanya di pinggirnya mushaf, di pinggir Al-Quran itu ada tanda tulisan as-sajdah. Maka kalau kita melihat itu, ada tanda seperti itu pada saat kita membaca Al-Quran, atau kita mendengar bacaan orang lain sedang membaca Al-Quran, kemudian kita niat menyimaknya dan mendengarkannya, maka bagi yang membaca atau yang niat untuk mendengarkannya, disunahkan untuk melakukan sujud, namanya sujud tilawah. Tilawah itu artinya bacaan. Sujud yang dilakukan karena ada bacaan ayat-ayat as-sajdah. Kemudian yang disunatkan sujud siapa? Liqori'in, orang yang membaca. Qala fitufah, walau sobian, awi mera'atan, pamuhtisan, tathuru an kurbin, fakhotib amkanahu, ala mimbarihi. Walaupun yang membaca ayat sajdah itu anak-anak. Anak-anak sedang hafalan surah Al-Alaq. Pada akhir Al-Alaq itu ada tempat as-sajdah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ayat ke-19 akhir surah Al-Alaq. Di situ terdapat ayat as-sajdah. Maka walaupun yang membaca anak-anak, bagi yang membaca atau yang mendengar itu disunatkan untuk membaca, untuk melakukan sujud, namanya sujud tilawah. Ataupun yang membaca itu orang perempuan, ataupun orang yang berhadas, kemudian dia suci, baru saja suci dari hadasnya. Ataupun yang membaca itu seorang khotib apabila memungkinkan untuk melakukan sujud. Dengan catatan ingkoruba al-faslu, apabila jaraknya itu dekat. Kalau tidak langsung dilakukan, tapi melakukannya nanti, asalkan jaraknya tidak terlalu jauh, itu masih disunatkan untuk melakukan sujud tilawah. Wa qalu wa sami'ai saba'un qasada asima amla. Orang yang mendengar ayat as-sajdah dibaca, apakah dia niat untuk mendengarkan ataupun tidak, yang penting mendengar ada orang membaca ayat as-sajdah, maka disunatkan untuk melakukan sujud, namanya sujud tilawah. Wa yustaratu aidon antakuna al-qiraah masyru'atan. Dan disyaratkan sujud tilawah itu dilakukan apabila bacaan yang dibaca itu benar-benar bacaan yang diperbolehkan untuk seseorang membaca Al-Quran. Bi'alatu kena muharramatan wala makruhatan lidatiha kakiroati junubin muslimin ayat as-sajdah biqasdiha walau ma'anah wil dikri
Jadi syaratnya dilakukan sujud tilawah itu kalau yang membaca Al-Quran itu benar-benar dia membaca Al-Quran yang diperbolehkan. Kalau seandainya orang membaca Al-Quran yang sejatinya dia itu haram untuk membaca Al-Quran, maka tidak disunatkan bagi yang mendengar untuk melakukan sujud tilawah. Contoh, ada orang berhadas. Kalau orang sedang berhadas besar, maka haram baginya membaca Al-Quran dengan niat membaca Al-Quran. Tapi kalau niatnya untuk zikir, itu boleh. Tapi kalau ada orang berhadas besar kemudian niat membaca Al-Quran, maka itu hukumnya haram. Kalau ada orang sedang junub, belum mandi, kemudian dia membaca Al-Quran, nah bagi yang mendengar ini tidak disunatkan untuk melakukan sujud tilawah. Karena bacaan Al-Quran itu ghairu masyru'ah. Tidak diperbolehkan untuk dibaca. Disebabkan orang yang membaca Al-Quran itu harus dalam keadaan suci dari hadas besar. Tapi kalau hadas kecil tidak masalah. Tapi kalau hadas besar wajib hukumnya untuk suci dari hadas besar. Kemudian yang berikutnya wa antakuna min qari'in wahidin wa fi zamanin wahidin urfan. Dan seyogyanya bacaan ayat as-sajdah itu dibaca oleh qari' wahidin, seorang pembaca. Tidak membaca dalam keadaan rame-rame. Kalau membaca rame-rame maka tidak disunatkan untuk melakukan sujud tilawah. Tapi syaratnya yang membaca adalah qari'in wahidin fi zamanin wahidin, yang membaca satu, masanya, waktunya juga satu. Kemudian yang ketiga, wa ala takuna fi ghairi sholatil janazah. Syarat yang ketiga, sujud tilawah itu boleh dilakukan, sunat dilakukan dengan catatan tidak sedang melakukan sholat jenazah. Kalau sedang melakukan sholat jenazah, kemudian membaca ayat-ayat as-sajdah, maka tidak disunatkan untuk melakukan sujud tilawah. Karena sholat jenazah itu nggak pakai sujud, nggak pakai ruko. Ruko dan sujud yang pada sholat biasa menjadi rukunnya sholat, pada saat sholat jenazah tidak menjadi rukun karena sholat jenazah tidak pakai ruko dan tidak pakai sujud. Maka walaupun mendengar ayat as-sajdah ketika sedang melakukan sholat jenazah, tidak disunatkan untuk melakukan sujud tilawah. Wa alla yatula faslun urfan baina akhiril ayati was sujudi. Dan syarat yang keempat, kita disunatkan melakukan sujud tilawah itu kalau jaraknya tidak terlalu lama antara bacaan ayat as-sajdah dengan sujud yang kita lakukan. Misalnya, kita mendengar ada orang membaca surat ayat as-sajdah. Habis itu kita tidak langsung sujud, tapi kita muter-muter dulu. Ngobrol dulu lah, kemudian ngerokok dulu lah, atau kemana dulu lah. Habis itu jaraknya udah lama, baru kemudian kita teringat, oh iya, tadi kan ada orang baca ayat as-sajdah, kemudian kita sujud. Ini berarti terpisah dengan jarak yang jauh antara ayat yang dibaca dengan sujud yang dilakukan. Maka yang sedemikian itu tidak lagi disunatkan untuk melakukan sujud tilawah. Kemudian wa in kana al-qari'u musalliyan usturito aidon alla yakuna ma'muman. Syarat yang keempat, kalau seandainya yang membaca itu orang yang sedang sholat, maka disyaratkan orang yang membaca itu tidak sedang menjadi makmum. Kalau kita jadi makmum, kemudian kita membaca ayat as-sajdah, kemudian imamnya tidak melakukan sujud tilawah, tapi kita melakukan sujud tilawah. Kalau kita tahu akan hal itu, maka sholat kita menjadi batal. Karena makmum itu syaratnya harus mengikut imam. Imamnya tidak sujud tilawah, sementara makmum melakukan sujud tilawah, maka itu menjadi batal sholatnya. Jadi syaratnya kalau sedang yang membaca itu sedang sholat, maka syaratnya tidak sedang menjadi makmum.
Kemudian syarat yang kelima wa alayak sudah bikiroati as-sujuda kama ya'ti. Tidak diperbolehkan seseorang itu membaca ayat hanya dengan tujuan yang dibaca itu cuma dipaskan ayat as-sajdah. Misalnya membaca surah Al-Alaq. Yang dibaca cuma ayat terakhir toh, langsung kalla la tuti'hu wasjudu waqtarib dengan tujuan untuk dia melakukan sujud tilawah. Itu enggak boleh. Tidak disunatkan melakukan sujud tilawah. Jadi harus bacaannya ya tertibnya mushaf yang kita baca memang dari awal. Kemudian pas kebetulan bacaannya itu ada ayat as-sajdah maka disunatkan melakukan sujud tilawah. Sebagaimana ketika kita melakukan sholat subuh di hari Jumat. Itu yang dibaca dari awal ayat surat as-sajdah dari awal. Kemudian pas sampai pada ayat as-sajdah, imamnya melakukan sujud tilawah, maka bagi makmum juga harus ikut sujud tilawah. Karena imamnya sujud tilawah. Seandainya imam membaca ayat as-sajdah, kemudian imam tidak melakukan sujud tilawah, maka bagi makmum tidak boleh melakukan sujud tilawah. Sekali lagi karena makmum itu harus mengikut daripada imam. Jadi itu syarat-syaratnya seseorang melakukan sujud tilawah. Nah kemudian perlu dipahami bahwa sujud tilawah ini pada dasarnya cara pelaksanaannya dibagi menjadi dua. Yang pertama, sujud tilawah dilakukan oleh orang yang sedang dalam keadaan melaksanakan sholat. Yang kedua, ketika kita tidak sedang sholat, ini sedikit berbeda cara melaksanakan sujud tilawah. Wayas judu, nanti kita akan bahas caranya. Wayas judu musallin li qiraatihi illa makmuman. Fayas judu huwa li sajdati imamihi fa in sajada imamuhu wa takhallafa huwa anhu aw sajada huwa dunahu batalat salatuhu. Jadi sujud tilawah bagi orang yang sedang sholat karena dia membaca ayat as-sajdah maka itu hukumnya adalah sunnah kecuali makmum. Maka makmum hanya boleh melakukan sujud tilawah apabila imamnya melakukan sujud tilawah. Kalau seandainya imam membaca ayat as-sajdah sedangkan imam tidak melakukan sujud tilawah, kemudian makmum yang mendengar melakukan sujud tilawah, maka jelas sholatnya makmum menjadi batal. Atau sebaliknya, imam membaca ayat as-sajdah, kemudian imamnya sujud tilawah, makmumnya tidak ikut sujud tilawah, ini juga batal sholatnya makmum. Karena sekali lagi makmum ketika melaksanakan sholat berjamaah harus mengikut apa yang dilakukan oleh imam. Walau lam ya'lam al-ma'mumu sujudahu illa ba'da raf'i ra'sihi minas sujud lam tabtul sholatuhu wala yasjudu bal yang tadiru qa'iman. Nah sekarang kalau seandainya ada kita ini jadi makmum, kebetulan speakernya mati, sholat jamaahnya banyak, speakernya mati. Jadi bacaannya imam kita tidak mendengar karena kita berada di shop yang belakang. Akhirnya imam melakukan sujud tilawah karena bacaannya ada kebetulan yang dibaca adalah ayat as-sajdah. Lalu imam melakukan sujud tilawah, tapi kita yang jadi makmum di belakang tidak tahu kalau imam melakukan sujud tilawah. Kita nggak ngerti. Ternyata imam melakukan sujud tilawah. Dan tahu-taunya imam sudah mengangkat kepalanya. Artinya sudah bangkit dari sujud tilawah. Maka dalam hal ini sholat kita tidak batal. Karena kita tidak tahu kalau ternyata si imam ini melakukan sujud tilawah. Dan dalam hal itu kita udah tahu ternyata imam sudah mengangkat kepalanya. Bangkit dari sujud. Maka kita nggak perlu ikut sujud, cukup kita menunggu dalam keadaan berdiri dan yang seperti itu sholatnya tidak menjadi
batal. Karena kita tidak tahu. Jadi itu terkait tentang masalah sujud tilawah. Nah kemudian wa yusanu lil imami bisirriyati takhiru sujudi ila firaghihi bal bahasanat bu takhirihi fil jahriyati aidon fil jawami'il aidom li anahu takhlutu alal ma'mumina. Kalau seorang imam menjadi imam sholat, pas sholatnya sholat sir, sholat duhur dan sholat asar. Kebetulan ayat yang dibaca oleh imam itu pas ayat as-sajdah. Tapi sholat duhur atau sholat asar. Maka dalam hal ini imam disunatkan melakukan sujud tilawah nanti setelah selesai sholat. Jangan pas sholatnya sholat duhur, kebetulan yang dibaca imam adalah ayat as-sajdah, langsung imam melakukan sujud tilawah. Makmum bingung, ini sujud apa? Kok tiba-tiba imam Allahu Akbar? Loh, kok sujud? Padahal aturannya biasanya kalau Allahu Akbar itu ruko, tapi ini kok sujud? Nah, ini jadi makmumnya akan bingung ini antara sujud dan ruko. Wah, akhirnya nanti begitu tahu imamnya ternyata sujud, padahal yang dilakukan sujud tilawah, makmum mengira itu salah, akhirnya baca tasbih subhanallah, subhanallah, dianggap itu sebuah kesalahan di dalam sholat. Jadi kalau sholatnya sholat sir, sholat duhur dan sholat asar, kebetulan yang dibaca imam ada ayat as-sajdah, maka sujud tilawahnya disunatkan nanti setelah selesai sholat, baru kemudian melakukan sujud tilawah. Nah demikian juga menurut sebagian pendapat ulama bahwa walaupun berada di sholat jahar, sholat maghrib, sholat isya dan sholat subuh, ini ada ulama yang berpendapat bahwa sujud tilawah sunnah dilakukan setelah selesai sholat. Jadi walaupun sholatnya maghrib, isya atau subuh, ada sebagian ulama yang memfatwakan bahwa sujud tilawahnya dilakukan nanti setelah selesai sholat. Karena hal itu nanti agar tidak menimbulkan kebingungan dari jamaah. Kecuali kalau sudah menjadi sesuatu yang lazim dan kebiasaan, misalnya di Masjid Al-Kafah, setiap subuh Jumat, kalau imamnya Ustadz ilmi yang hafal Al-Quran, maka dilakukan sujud tilawah. Semua orang sudah tahu itu, tidak perlu pemberitahuan bahwasanya nanti akan ada melakukan sujud tilawah. Itu tidak masalah, dilakukan di saat dalam tengah-tengahnya sholat. Tapi kalau misalnya di satu tempat, di Al-Kafah misalnya, pas sholatnya tidak sholat subuh hari Jumat, misalnya sholat isya, tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu bahwa nanti akan ada sujud tilawah. Tiba-tiba di tengah jalan sujud, maka ini akan menimbulkan kegaduhan. Maka seyogyanya yang paling bijaksana ketika ada nanti sujud tilawah, seyogyanya imam memperingatkan sebagaimana yang dilakukan di Al-Kafah pada saat sholat tarawih. Pada saat sholat tarawih, kalau pas kebetulan nanti yang dibaca ada ayat as-sajdah, imam menginformasikan bahwasanya nanti di rakaat pertama kita akan melakukan sujud tilawah. Nah, kedua sudah ada info seperti itu, maka bagi makmum tidak bingung. Oh, ternyata yang sujud yang dilakukan ini adalah sujud tilawah. Jadi harus ada pemberitahuan terlebih dahulu untuk menghindari daripada kebingungan para jamaah. Wa furuduha li ghairi musallin niyatu sujudit tilawah. Nah sekarang tata cara sholat tilawah, sujud tilawah. Kalau sujud tilawah ini dilakukan bagi orang yang tidak sedang sholat. Artinya orang yang tidak lagi sholat. Pas tidak dalam keadaan sholat, fardunya sujud tilawah itu yang pertama, niyatu sujudit tilawah. Harus ada niat untuk melakukan sujud tilawah. Caranya bagaimana? Kalau kita tidak dalam keadaan sholat, maka ada dua cara. Cara yang pertama boleh kita berdiri,
kemudian takbir, Allah. Pada saat takbir ini kita baca niat dalam hati. Allah, saya niat sujud tilawah karena Allahu Akbar. Udah nggak usah baca apa-apa. Nggak usah baca doa iftitah, apalagi Fatihah, apalagi surat-surat pilihan. Nggak usah. Allah, pas baca Allah, hati niat. Allah, saya niat sujud tilawah karena Allahu Akbar. Kemudian langsung takbir lagi, Allahu Akbar, sujud yang dibaca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sajada telah sujud wajhi wajahku lilladzi kepada zat khalaqahu yang telah menciptakannya, wa sawwarahu dan membentuk rupa kepada wajah tersebut, wa syaqqa sam'ahu dan membuka pendengarannya, wa basarahu dan membuka penglihatannya, bihaulihi dengan daya kekuatannya Allah, wa quwwatihi dan kekuatannya Allah, fatabarakallahu maka maha barkah Allah, ahsanul khaliqin dan sebaik-baiknya yang menciptakan. Itu bacaan sujud tilawah, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kalau hafal. Kalau tidak hafal boleh diganti dengan tasbihnya sujud pada saat kita sholat. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dibaca 3 kali. Tadi tasbihnya sujud tilawah tadi juga dibacanya 3 kali. Sajada wajhiya lilladzi tadi dibaca sebanyak 3 kali. Dan itu hukumnya adalah sunnah. Jadi bacaannya adalah bacaan sujud tilawah. Jadi takbir dulu. Takbir, takbiratul ihram. Kemudian niat di dalam hati, niat untuk melakukan sujud tilawah. Kemudian yang ketiga rukunnya, jadi rukun yang pertama niat, rukun yang kedua adalah takbiratul ihram, rukun yang ketiga wasujudun, melakukan sholat kasujudi sholati, seperti sujud ketika sholat. Kemudian rukun yang keempat wasalamun, membaca salam. Jadi kita dalam keadaan berdiri boleh, atau kalau tidak berdiri dalam keadaan duduk, duduknya duduk iftiros atau seperti duduk tasyahud awal. Jadi saya praktekkan kalau kita melakukan sujud tilawah. Cara yang pertama, ini di luar sholat. Kita tidak dalam keadaan sholat ya. Kita tidak dalam keadaan sholat, baca Al-Quran atau mendengar Al-Quran. Pas ayat as-sajdah sampai akhir ayat, kemudian kita melakukan sujud tilawah. Yang pertama caranya dalam keadaan duduk seperti ini, kemudian takbiratul ihram, Allah, hati niat, saya niat sujud tilawah karena Allahu Akbar. Gak usah baca apa-apa, langsung sujud Allahu Akbar. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dibaca 3 kali, kemudian Allahu Akbar. Duduknya duduk tawaruk atau duduk tasyahud akhir. Kemudian Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Cara yang pertama. Nah, cara yang kedua dalam keadaan berdiri. Jadi berdiri, kemudian Allah niat. Allah, saya niat sujud tilawah karena Allahu Akbar. Kemudian langsung sujud. Allahu Akbar. Sujudnya nggak perlu angkat tangan lagi. Jadi takbir Allah, saya niat sujud tilawah karena Allahu Akbar. Kemudian langsung Allahu Akbar, baca tasbih, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihauli wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Itu sujud tilawah yang dilakukan di luar sholat. Rukunnya yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga sujud, dan yang keempat adalah salam.
Nah kemudian kalau orang sedang sholat, amal musolli, idza arada ayasjuda fal yasjud min ghairi niyatin wa takbiri taharumin wa salamin. Kalau orang itu sedang sholat, ketika dia hendak melakukan sujud, maka seyogyanya orang itu melakukan sujud. Ada dua pendapat. Ada yang pertama mengatakan tanpa niat, tanpa takbiratul ihram. Tanpa niat, tanpa takbiratul ihram. Kalau kita sedang sholat. Tapi pendapat yang kedua mengatakan bahwa walaupun kita sedang sholat, kemudian kita hendak melakukan sujud tilawah, maka disyaratkan membaca niat. Hal ini untuk membedakan bahwasanya sujud yang dilakukan ini adalah sujud tilawah, bukan sujud ketika sholat. Tapi cukup baca takbir, bukan takbiratul ihram ya, takbir, lalu tidak usah mengangkat tangan. Langsung takbirnya adalah takbir untuk melakukan sujud. Sebagaimana yang kita lakukan setiap kita hari Jumat subuh, kita membaca, imamnya membaca ayat as-sajdah, kemudian makmumnya juga ikut melakukan sujud tilawah. Nah dalam hal ini, seyogyanya bagaimana? Seyogyanya, maka kalau saya cenderung ikut pendapat yang melakukan niat, walaupun kita dalam keadaan sholat. Wayundabu lahu ayukabiru lil hawi ilaiha wa raf'i minha wa la yundabu lahu raf'ul yadaini 'inda takbirihi lil hawi wa raf'i bal yukrahu wa la yundabu jalsatul istirahat ba'daha. Jadi kalau kita sedang dalam keadaan sholat, kemudian kita melakukan sujud tilawah, maka cukup kita membaca takbir, takbirnya adalah takbir untuk sujud. Kemudian tidak disunatkan mengangkat tangan. Tidak disunatkan mengangkat tangan, langsung sujud. Setelah sujud, tidak disunatkan duduk istirahat. Kan biasanya kalau kita habis sujud yang kedua, kemudian mau berdiri pada rakaat yang kedua atau rakaat yang keempat, ini kan sunnah melakukan duduk istirahat. Tapi kalau kita lakukan pada saat sujud tilawah, habis sujud tilawah, tidak disunatkan untuk duduk istirahat. Jadi prakteknya kalau kita ini dalam keadaan sholat, jadi makmum. Jadi kita pas begini kan, imam membaca ayat as-sajdah. Kemudian sampai kepada ayat as-sajdah, imam melakukan sujud tilawah. Kita ikut, gak usah angkat tangan, langsung Allahu Akbar. Ya. Takbirnya tadi dalam hati niat, saya niat sujud tilawah karena Allah. Tanpa niat pun boleh. Pokoknya langsung takbir, langsung baca sajadah wajhiyya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu bihauli wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini langsung berdiri. Allahu Akbar, tidak melakukan duduk istirahat. Tidak disunatkan duduk istirahat karena saya memperhatikan masih ada yang melakukan sujud tilawah ketika sholat, kemudian duduk istirahat. Habis ini kemudian duduk dulu, baru berdiri. Ini tidak disunatkan. Jadi langsung berdiri. Kenapa? Karena di dalam sholat, sujud tilawah itu kan dilakukannya sekali. Kalau sujud yang sholat itu kan sujudnya 2 kali. Maka dalam sujud sholat, pada rakaat pertama kita mau berdiri, pada rakaat kedua, sunat dilakukan duduk, namanya duduk istirahat. Tapi karena sujud tilawah ini cuma sekali, langsung kita berdiri, tidak perlu melakukan duduk istirahat. Dan kemudian bedanya kalau kita lagi sholat, habis sujud langsung berdiri. Jangan baca salam. Salam berarti berakhir sholat kita, selesai berarti sholat kita. Jadi kalau tidak dalam keadaan sholat, habis sujud tilawah, kita rukunnya sujud tilawah itu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu perbedaan tata cara melakukan sujud tilawah ketika kita sholat dan ketika kita dalam keadaan tidak sholat. Faidatun tahrumu al-qira'atu biqasdis sujudi faqat
fi sholatin au waqti makruhin wa tabtulu as-sholatu bihi bi khilafiya bi qasdi sujudi wa ghairihi. Faidah, haram hukumnya membaca ayat hanya dengan tujuan murni agar kita melakukan sujud tilawah. Baca ayat tujuannya hanya agar kita bisa melakukan sujud tilawah. Itu haram. Kecuali kalau misalnya ketika kita sholat pas kebetulan kita memang tidak sengaja membaca ayat itu dalam tujuan hanya biar bisa melakukan sujud tilawah, tidak. Memang yang dibaca pas ayat itu memang sunat kita melakukan sujud tilawah. Tapi kalau sengaja biar kita melakukan sujud tilawah, baca ayatnya, dicari ayat yang ada ayat as-sajdah, itu nggak boleh. Kemudian juga tidak boleh kita sengaja membaca ayat sajdah pada waktu makruh untuk melakukan sujud. Waktu makruh berarti habis sholat asar sampai matahari terbenam, habis sholat subuh sampai matahari terbit dan naik setinggi tombak, itu waktu makruh untuk melakukan sujud. Jadi di waktu-waktu itu kita sengaja mencari ayat agar bisa melakukan sujud tilawah, itu nggak boleh. Batab tulu sholatu bihi bihilafiha biqasdi sujudi wa ghairihi. Jadi kalau tujuannya kita membaca ayat agar bisa melakukan sujud tilawah itu tok, maka bisa jadi sholat kita batal. Tapi kalau kita membaca ayat as-sajdah yang kebetulan ada ayat as-sajdah, tujuannya tidak sekedar bisa melakukan sujud tilawah, tapi juga ada tujuan lain. Karena tujuannya adalah membaca ayat Al-Quran, maka itu tidak sampai kepada penyebab batalnya sholat. Wala yahidu at-taqarrubu ilallahi ta'ala bisajdatin bila sababin. Dan kita tidak halal, tidak boleh hukumnya taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan sujud tanpa ada sebab. Contoh misalnya, malam habis kita qiyamul lail, habis sholat tahajud, kemudian kita sujud sambil istighfar, astagfirullahaladzim, sambil nangis, sambil sujud. Gitu. Ini nggak boleh, tanpa ada sebab. Jadi sujud yang kita lakukan ini harus benar-benar ada sebab. Sebabnya apa? Sebab kita sholat. Sebabnya apa? Sujud tilawah. Sebabnya apa? Sujud sahwi. Sebabnya apa? Sujud syukur. Sujud karena bersyukur kepada Allah. Ini boleh, tapi kalau tanpa ada sebab-sebab itu kemudian kita taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, sujud sampai 1 jam sambil istighfar, sambil zikir dan segala macam, itu nggak boleh. Bahkan di sini dikatakan la yahilu, tidak halal alias haram, tidak boleh. Jadi sujud yang kita lakukan ini benar-benar tujuannya adalah dalam rangka kita ini ada sebab-sebab yang memperbolehkan seseorang untuk melakukan sujud. Sebab kalau sujud dilakukan tanpa ada sebab, maka itu bisa disebut dengan sujudul jahlah. Sujudnya orang yang bodoh, yang tidak mengerti, dan juga ada disebut itu adalah bid'ah, dolalah, bid'ah yang sesat, yang kemudian itu dilarang. Nah, itu sujud tilawah. Kemudian yang ketiga ada namanya sujud syukur. Ada sujud sahwi, ada sujud tilawah, ada sujud syukur. Sujud syukur itu hukumnya adalah sunnah. Tustahabbu sajdatu syukri lidzalika kharija sholati wala tadkhulu as-sholatu illa tata'allaqu biha fa in sajadaha is sholati amidan aliman bitahrim batalat. Nah, yang ketiga ada namanya sujud syukur. Sujud syukur itu di luar sholat. Kita nggak boleh melakukan sujud syukur saat kita sedang dalam keadaan sholat. Nah, kalau kita melakukan sujud syukur, ini dalam rangka ketika kita baru mendapatkan nikmat yang agung, nikmat yang besar. Misalnya satu ketika kita ini mendapatkan anugerah, pangkatnya naik, tiba-tiba dipromosikan menjadi general manager misalnya. Pangkatnya tiba-tiba naik. Atau tiba-tiba pas kita dalam keadaan tidak mengharap sesuatu apapun, ada orang tiba-tiba nawarin, besok berangkat umroh bareng saya gratis misalnya, umroh gratis, itu kan nikmat yang besar. Sujud, namanya sujud syukur. Bukan pemain bola Indonesia, timnas Indonesia nendang bola gol nyungsep. Nah, itu bukan sujud syukur namanya. Itu selebrasi namanya itu.
Sebab yang namanya sujud syukur syaratnya sama dengan sholat. Harus dalam keadaan suci, menghadap kiblat, menutup aurat, kemudian pada waktu-waktu yang diperbolehkan untuk melakukan sholat, dan tempatnya juga harus tempat yang suci. Lapangan itu apa suci? Kemudian pemain bola itu kan pakai celana pendek itu, nggak nutup aurat. Kemudian nyungsepnya ngadep kiblat apa tidak? Itu bukan sujud syukur, namanya selebrasi. Tapi sebenarnya selebrasi yang kayak begitu itu kelewatan. Sebab kalau itu diniatkan syukur, diniatkan sujud tanpa ada sebab, maka itu bisa terjadi pada hukum yang tidak boleh. Jadi kalau sujud syukur itu ya benar-benar kita melakukannya dalam keadaan kita ini baru dapat nikmat yang besar. Misalnya dipromosikan, itu nikmat besar. Atau anak kita tiba-tiba diterima di universitas yang kita harapkan. Atau kita pokoknya dapat nikmat yang agung, itu sunat melakukan sujud syukur. Bahkan kalau menurut sebagian ulama, sujud syukur ini juga sunat dilakukan walaupun kita tidak sedang mendapatkan nikmat yang besar. Karena pada dasarnya saat ini kita merasakan mungkin menurut kita tidak ada nikmat yang besar. Tapi sejatinya itu nikmat kita sangat besar yang kita terima itu. Nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat umur panjang. Itu nikmat anugerah yang luar biasa. Caranya bagaimana sujud syukur? Sama seperti sujud tilawah. Cuman takbir. Allah, saya niat sujud syukur karena Allah Ta'ala nggak usah baca apa-apa dalam keadaan duduk, kemudian Allah Akbar sujud, bacanya sama, sajadah wajhiyadiladi dan seterusnya, atau subhan rabbil bihamdi, kemudian Allah Akbar duduk seperti biasa, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ini boleh dilakukan habis sholat sunnah, qobliyah, kemudian sujud syukur, kecuali habis sholat subuh dan habis sholat asar tidak boleh, karena itu waktu yang dimakruhkan untuk melakukan sholat. Jadi nggak boleh kita melakukan sujud syukur pada saat-saat itu. Allah alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.